Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang pentingnya kita memperhatikan anak kita sebelum lahir dan juga memperhatikan setelah lahir. Pertama, kita harus memahami bahwasanya anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadari bahwa itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Maka di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang tua sebelum kelahiran? Sebelum lahir, apa yang dilakukan? Yang pertama, orang tua harus berusaha mendoakan istri setelah sah akad nikah. Artinya suami ini calon ayah dari suami mendoakan istrinya setelah sah akad nikah. Apa doanya? Pegang ubun-ubunnya di istrinya, kemudian Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan darinya. Wa khairu ma jabalta alaih, dan kebaikan yang engkau tetapkan padanya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekannya dan kejelekan yang Allah tetapkan padanya. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kejelekannya, dan kita mohon kepada Allah SWT dari kebaikannya. Ini penting. Ya, para suami harus paham, para lelaki baru paham, para jomblo yang mau nikah harus paham. Iya, harus tahu nanti, sehingga dia setelah akad nikah atau mungkin sekarang baru paham, doakan ya istri kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah berdoa ketika berhubungan badan. Ketika mau berhubungan badan, dia berdoa kepada Allah SWT dengan doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan, atau jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkan syaitan dari kami yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Ya, jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Nah, ketika seseorang berdoa seperti itu, ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, maka Allah SWT akan memberikan keutamaan kepada kita yang berdoa. Tidak, ketika lahir anak itu tidak akan digoda oleh syaitan. Lam yaduru syaitan abada. Ini sebagai kiatnya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya baik laki-laki maupun perempuan, ayah maupun ibu, berusaha menjaga dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makannya, minumnya itu harus dijaga. Kenapa? Karena ikan berpengaruh pada kandungannya, pada si janin, si bayi tadi. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwa daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula biha, maka neraka lebih utama. Jadi kita harus jaga dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mencukupkan dengan yang halal. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan perkara yang halal dan jauhkan dari yang haram. Kemudian yang keempat, kita berusaha meningkatkan amal solehnya, seperti memperbanyak baca Al-Quran, sedekah, zikir dan lainnya. Orang tua, ayah ibu ketika istrinya lagi mengandung, ya ayahnya ya jangan malah dan meningkatkan amal solehnya, bermaksiat malah jangan, karena ini akan berpengaruh pada janin itu sendiri. Dan ibu rajin baca Al-Quran, bapaknya rajin beribadah baca Al-Quran, ini akan berpengaruh semuanya. Bahkan rumahnya selalu disetelkan murotal misal, ini akan berpengaruh semuanya. Maka mari kita sama-sama jaga sebelum anak lahir, kita sudah mendidiknya, mendengarkan yang baik. Kemudian yang terakhir, bagaimana kiatnya yang dilakukan sebelum lahir adalah
berkata yang baik dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sekitarnya. Kita berusaha menjaga yang baik, kata-kata yang baik, karena Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, dan katakan kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum kelahiran. Berikutnya adalah yang kedua, apa yang harus dilakukan setelah lahir. Kami singkat aja, ya. Setelah lahir, seorang muslim, ayah ibu harus ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Udah disyukuri. Ya, lahir laki-laki alhamdulillah, perempuan alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sombong kalau laki-laki karena belum tentu baik. Jadi dikasih laki-laki, alhamdulillah, nggak boleh sombong. Karena banyak kisah orang-orang laki-laki yang akhirnya sombong dan perempuan yang menjadikan masuk surga. Ya, coba kita lihat bagaimana Fatimah, perempuan ahli surga. Tapi anaknya Nuh alaihissalam laki-laki, tapi menghantarkan kepada kekafiran. Maka nggak boleh sombong. Yang ketiga, memahami bahwa mendidik anak perempuan pahalanya besar. Suatu hari ada kisah yang disebutkan dalam kitab fikih Tarbiyyatul Abna ini, bahwa Aisyah suatu hari didatangi oleh orang perempuan, seorang ibu-ibu yang dia membawa anaknya. Kemudian ini ibunya meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha makanan. Ternyata punya kurma satu, dikasihkan kepada apa? Ibunya. Ternyata satu kurma ini dibagi kepada dua anaknya. Perempuan itu satu kurma dibagi dua. Hanya kan ibu nggak makan, ibu nggak mendapatkannya. Maka ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahasanya nanti seorang yang bisa mengurus tadi menjadi tameng di api neraka. Walhasil, orang yang mendidik anak perempuan dengan baik akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian juga kita berusaha merenungi bagaimana seorang bayi yang bisa berbicara. Ya, ada yang bisa berbicara bayi karena ketika suatu hari ada seorang ibu yang gendong anaknya. Kemudian dia berjalan, ada orang yang gagah, kendaraannya bagus. Ibunya mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti ini." Yang diemban ternyata tiba-tiba melepas sesuanya, dicabut darinya. Mengatakan bayinya bisa berbicara, "Ya Allah, jangan aku jadikan dia seperti dia. Jangan aku jadikan seperti dia." Wah, ibunya kaget malah. Terus ganti lagi, ketemu dengan ada perempuan yang disiksa, mau dipukul-pukul, dikatakan kamu zina, kamu mencuri. Tapi dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Gitu seperti itu. Coba akhirnya ibunya mengatakan, "Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti ini." Terus lagi ngenyut, lepas lagi, "Ya Allah, jadikan aku seperti wanita ini." Wah, akhirnya gimana ini? Ibunya doa, malah selalu bertetangga anaknya. Akhirnya dikisahkan di situ bahwasanya orang yang pertama yang laki-laki tadi yang gogoh, yang kondornya bagus, ternyata adalah orang yang sombong, angkuh, takabur. Tapi yang tadi, perempuan tadi yang dia katakan, "Kamu zina, kamu mencuri." Ternyata dia tidak mencuri. Dia bersabar, disiksa, sabar. Hanya mengatakan, "Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah dan Allah sebaik-baik wakil. Nah, ini menunjukkan bahasanya belum tentu anak laki-laki baik. Tidak boleh sombong. Kita renungkan kisah ya yang tadi saya
jelaskan. Kemudian juga kita bisa berusaha melihat yang lebih bawah kondisinya. Ketika kita punya anak yang sempurna, alhamdulillah, karena di sana ada anak yang mungkin kurang, yang kurang pun melihat yang lebih kurang lagi. Begitu seterusnya, melihat yang lebih bawah. Sehingga kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mengingat bahwasanya, ingatlah bahwa dunia itu akan hancur. Jadi kita perlu khawatir. Jadi ketika kita nggak sempurna, nanti kalau masuk surga akan sempurna. Kemudian dunia akan hancur, segagah apapun akan hancur, secantik apapun akan hancur. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, bagaimana orang jahiliyah? Wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau dia dikabarkan punya anak perempuan, langsung mukanya muram, mukanya marah, dia malu ketika punya anak perempuan. Jangan seperti itu. Tetapi dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kesimpulannya, kita harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sombong. Kemudian kita memahami bahwa mendidik anak perempuan pun akan dapat pahala yang besar. Kemudian kita juga merenungi tadi kisah bayi yang bisa berbicara. Kemudian hendak kita melihat yang lebih bawah kondisinya. Kemudian juga kita ingat bahwa dunia akan hancur. Dan yang terakhir, kita tidak boleh seperti orang-orang yang bodoh tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum ajma'in.